Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, hendak mendengar kisah Supratman. Salam sapa kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian. Saya, Aulia Syawalina Putri Kartono. Perkenalkan, nama saya Calvin Remit Tarigan. Saya dari jurusan Bisnis Manajemen. Perkenalkan, nama saya Saira Nailo Fitria. Saya dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tarisa Wahyuni dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Saya Vivaldi Rena Putra dari kelompok 5. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai peluang dan tantangan transformasi digital pada manajemen rantai pasokan di industri retail. Saat ini, perusahaan di industri retail tidak hanya dituntut untuk dapat memenuhi permintaan konsumen dengan cepat, melainkan juga harus memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan personal. Transformasi digital membantu perusahaan di industri retail untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan permintaan pasar dan ekspektasi konsumen yang semakin kompleks melalui manajemen rantai pasokan yang lebih baik. Teknologi seperti AI, machine learning, dan IoT memungkinkan perusahaan untuk lebih baik dalam memprediksi permintaan, mengoptimalkan persediaan barang, serta mempercepat arus informasi dan logistik di sepanjang rantai pasokan. Namun, selain dampak yang diberikan, penggunaan teknologi digital secara masif juga menghadirkan berbagai tantangan yang cukup kompleks dalam kegiatan bisnis. Oleh karenanya, kami, kelompok 5, tertarik untuk meneliti peluang dan tantangan transformasi digital pada supply chain management di industri retail. Metode yang kami gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode Narrative Literature Review. Terdapat 16 artikel yang akan ditinjau. Artikel-artikel tersebut diperoleh melalui 2 tahap seleksi, yaitu tahap analisis judul dan abstrak, serta tahap analisis kontekstual. Selanjutnya, kami melakukan analisis tematik dan sintesis naratif pada artikel yang relevan. Analisis tematik bertujuan untuk mengklasifikasikan artikel berdasarkan tema utama. Hasil analisis mengenai peluang dan tantangan transformasi digital dikelompokkan menjadi 4 tema utama yang akan kami bahas secara komprehensif. Selain itu, kami juga menambahkan hasil analisis artikel yang membahas mengenai strategi Amazon dalam menavigasi tantangan transformasi digital menjadi sebuah peluang bisnis. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, mari kita simak video kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai efisiensi operasional. Yang pertama dibahas oleh Nahas ETAL di tahun 2020 mengenai integrasi sistem dan proses pemasaran secara real time. Nahas menjelaskan bahwa Google Cloud dan SAP HANA dapat membantu mempercepat proses pengolahan data serta mengoptimalkan responsivitas dalam pengolahan rantai pasok di dalam operasional. Yang kedua, dijelaskan oleh Mosen di tahun 2023 mengenai analisa data dengan big data dan teknologi AI itu dapat membantu proses pengolahan data lebih cepat 15%. Di dalam kutipannya, Mosen juga menyampaikan bahwa ada 2 inovasi yang mendukung kegiatan big data tersebut. Dan yang ketiga dijelaskan oleh Proberio ETAL di tahun 2018 mengenai penggunaan blockchain untuk visibilitas rantai pasok dapat mempermudah pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan dan dicatat secara otomatis menggunakan sensor dari perangkat IoT. Hal ini dapat mempermudah untuk pelacakan data dan data dapat disimpan dengan aman. Lalu saya akan menjelaskan mengenai optimalisasi proses dalam rantai pasok. Nah, yang pertama dibahas oleh yang ETAL di tahun 2021 mengenai adopsi teknologi manajemen rantai pasok ini didorong oleh faktor internal dan eksternal seperti logistik, purchasing, demand, production, dan forecasting. Dan dibahas juga oleh Blessing di tahun 2020 dengan adanya transformasi digital dan rantai pasok 4.0 ini dapat mempermudah industri retail karena data dapat dioptimalkan dengan operasional secara otomatis di dalam sistem. Dan dijelaskan juga oleh UETAL di tahun 2017 bahwa perusahaan harus berinvestasi pada penggunaan RFID karena penggunaan RFID ini memiliki performa logistik yang jauh lebih baik.
Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai transparansi dan keamanan. Yang pertama dibahas oleh Perbelio di tahun 2018 mengenai teknologi kriptografi serta mekanismenya. Yang kedua dibahas oleh Querios di tahun 2020 mengenai transaksi penggunaan smart contract untuk keamanan dan efisiensi. Nah, kedua studi ini membahas mengenai penggunaan blockchain dalam meningkatkan keamanan dan transparansi data manajemen untuk rantai pasok di industri retail. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Adapun pengambilan keputusan yang lebih baik dari beberapa sumber sebagai berikut. Menurut Bridle et al. 2020 mengemukakan bahwa kualitas data dan pengambilan keputusan yang baik sangat bergantung pada kualitas informasi. Transformasi digital dan industri 4.0 menciptakan jaringan rantai pasok digital yang lebih terorganisir sehingga informasi dapat diberikan secara lebih efektif dan efisiensi untuk seluruh mitra dalam rantai pasok. Transformasi digital dan industri 4.0 juga mengotomatisasi dan memberikan rekomendasi keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh sistem informasi yang handal. Sedangkan Nahes et al. 2022 menjelaskan bahwa transformasi digital membantu perusahaan untuk mengevaluasi berbagai skenario dan memilih solusi terbaik berdasarkan analisis data yang komprehensif. Teknik tersebut seperti evaluation algoritma EA dan Deep Reinforcement Learning DRL dapat digunakan untuk mengoptimalkan keputusan. Kemudian integrasi teknologi cloud seperti Google Cloud dan SAP HANA memungkinkan pemrosesan data secara real time. Hal tersebut dapat digunakan perusahaan untuk memastikan data yang digunakan untuk pengambilan keputusan selalu up to date dan akurat dalam lingkungan bisnis retail yang dinamis. Tantangan dalam implementasi transformasi digital. Penelitian Peer 2023 dan Jabar et al. 2021 memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan transformasi digital manajemen rantai pasok, yaitu sebagai berikut. Peer 2023 mengemukakan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada keselarasan terhadap tujuan, budaya, dan kemampuan spesifik organisasi. Transformasi digital bukan merupakan satu-satunya solusi yang cocok untuk segala situasi. Dalam manajemen rantai pasok, perusahaan perlu merancang strategi yang mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan unik bagi mereka. Jabar et al. 2021 mengemukakan tantangan teknis dan non-teknis dalam mengimplementasikan blockchain dalam manajemen rantai pasok di industri retail. Salah satu isu utama dalam tantangan teknis adalah skalabilitas. Setiap transaksi harus dicatat pada seluruh mode dalam network sehingga berpotensi menimbulkan bottlenecks. Ketika volume transaksi meningkat, hal tersebut merupakan tantangan yang sangat besar bagi sektor retail karena volume transaksi yang tinggi merupakan hal yang biasa dan real time. Processing merupakan hal yang krusial. Jabar et al. 2021 juga mengemukakan bahwa tantangan non-teknis yang menimbulkan hambatan spesifikan terhadap penerapan teknologi digital khususnya blockchain. Salah satu adalah market accessibility. Banyak pemimpin bisnis dari sektor retail masih skeptis terhadap teknologi blockchain, memandangnya sebagai tren sementara dan bukan merupakan long-term solution. Skeptisisme ini seringkali disebabkan oleh kurangnya standar industri dan praktik terbaik yang jelas sehingga menyulitkan perusahaan untuk memberanikan investasi dalam inisiatif blockchain. Implementasi transformasi digital dalam manajemen rantai pasok Amazon. Transformasi digital telah menjadi salah satu pendorong utama keberhasilan Amazon dalam industri retail global. Sebagai perusahaan e-commerce terbesar di dunia, Amazon telah memanfaatkan berbagai teknologi mutakhir untuk mengoptimalkan rantai pasok mereka. Implementasi teknologi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, melainkan juga memberikan superior customer experience. Transformasi digital Amazon melampaui rantai pasok manajemen untuk mencakup berbagai aspek operasi retailnya. Perusahaan ini telah berinvestasi besar-besaran dalam cloud computing melalui platform AWS, Amazon Web Service, yang mendukung infrastruktur digitalnya dan menyediakan scalable solution untuk penyimpanan, pemrosesan, dan analisis. AWS memungkinkan Amazon untuk menangani sejumlah besar data yang dihasilkan dalam
aktivitas e-commerce-nya, memfasilitasi real-time decision making, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Integrasi teknologi artificial dan machine learning semakin memberdayakan Amazon untuk mengoptimalkan rantai pasok dengan memprediksikan pola permintaan, mengidentifikasikan potensi disrupsi, dan mengoptimasikan tugas rutin. Ada dua cara yang dilakukan oleh Amazon untuk mengoptimalkan rantai pasoknya, yaitu melalui FBA atau Fulfillment by Amazon dan VC, Vendor Central. FBA merupakan layanan penyimpanan barang di pusat distribusi Amazon sehingga penjual dapat meningkatkan efisiensi operasional. VC adalah platform untuk menjual produk secara langsung kepada Amazon sebagai vendor. Implementasi FBA dan VC dapat mempermudah Amazon untuk mengendalikan rantai pasoknya. Selain optimalisasi rantai pasok, Amazon juga membangun komprehensif logistik network yang dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang dan memberikan pengalaman berbelanja lebih cepat. Adopsi teknologi oleh Amazon tersebut didorong oleh adanya pergeseran transaksi dari toko fisik ke online, permintaan superior delivery experience, dan permintaan pengiriman 1,6 juta paket per hari. Penggunaan teknologi secara masif oleh Amazon tersebut menciptakan standar baru yang lebih baik dalam industri retail. Amazon memperkenalkan Advanced Delivery Option melalui Amazon Prime Air untuk mengirim 86% produk dalam sekali waktu, sehingga biaya pengirimannya akan jauh lebih murah. Saya akan menjelaskan apa sih arti dari warehouse automation. Warehouse automation itu sendiri adalah sebuah perusahaan yang sudah beradaptasi dan menggunakan AI dan robot untuk kemajuan perusahaan mereka. Biasanya perusahaan menggunakan AI untuk mencari data-data yang valid dan relevan untuk perusahaan mereka. Perusahaan juga menggunakan robot untuk mempercepat pengiriman barang ke konsumen agar lebih efisien dan lebih cepat, sehingga para konsumen tidak harus menunggu pengiriman barang yang lama dari perusahaan. Nah, berikut ada 4 manfaat warehouse automation menurut Vidani et al. Tahun 2024. Yang pertama, penggunaan robotik sistem di gudang perusahaan. Yang kedua, ada advanced delivery options seperti perusahaan Amazon Prime yang sudah menggunakan AI tersebut dan robot. Yang ketiga, ada sistem manajemen persediaan yang canggih. Dan yang terakhir, 4, ada multi-level inventory control. Sekarang saya akan menjelaskan big data dan analisis prediktif beserta manfaat-manfaat dari big data dan analisis prediktif. Seperti yang kita ketahui, AI ini sangat membantu dan sangat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi perusahaan besar. Biasanya perusahaan besar menggunakan dan memanfaatkan AI itu untuk mencari data apa saja sih yang dibutuhkan perusahaan untuk memajukan perusahaan mereka. Dan mereka juga menggunakan AI untuk analisis prediktif nih, analisa kesalahan apa nih yang dilakukan oleh perusahaan sehingga perusahaan ini tidak maju-maju. Nah, supaya perusahaan bisa maju, mereka tuh menganalisisnya lewat teknologi ini sehingga perusahaan bisa maju dan survive. Bahkan bisa meningkatkan omset perusahaan.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan 4 manfaat Big Data Big Data dan analisis prediktif. Menurut Johnson et al. Tahun 2018, ada 4 manfaat dari Big Data dan analisis prediktif. Yang pertama, ada preposition package, berfungsi untuk mengantisipasi pesanan pelanggan. Yang kedua, pengurangan waktu pengiriman dan peningkatan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, ada optimalisasi inventory management. Yang keempat, ada penerapan teknologi canggih di gudang. Kesimpulannya adalah kemajuan teknologi di seluruh dunia seperti AI ini memang banyak menimbulkan dampak. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, biasanya AI ini sangat berdampak positif bagi perusahaan besar. Yang pertama, dengan adanya AI ini memunculkan sebuah peluang dan tantangan baru pada transformasi digital manajemen rantai pasokan retail. Yang kedua, adanya strategi mengatasi tantangan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dan yang terakhir, adanya investasi yang strategis dalam teknologi digital yang digunakan oleh perusahaan Amazon.